Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Larangan Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kelas 10 semester genap, yaitu bab 6 dengan judul Larangan Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikutnya, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan berikutnya, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikutnya, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang terakhir, yaitu peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan berikutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan ayat dan hadis. Isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. 4. Perbuatan mendekati zina termasuk kategori perbuatan bebas atau pergaulan bebas. Kandungan hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Kedua, perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. 3. Cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Berikutnya, pengertian dari larangan pergaulan bebas. Dari bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan bebas terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Serta istilah adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Perbuatan menghambur-hamburkan uang. 2. Perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama.
3. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. 4. Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh pergaulan bebas. Yang pertama adalah seks bebas. Kedua, mengonsumsi narkoba. Ketiga, pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas. 1. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Akibat pergaulan bebas, yaitu bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Bagi diri sendiri, malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, serta bertambah dosa. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal, dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merebaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Berikutnya cara mengatasi pergaulan bebas. 1. Meningkatkan keimanan. 2. Memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. 4. Mengikuti pengajian. 5. Berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. 6. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. 7. Memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Berikutnya, hikmah menghindari pergaulan bebas. 1. Dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 4. Terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. 5. Dapat menggapai cita-cita di masa depan. Berikutnya, larangan perbuatan zina. Dalil tentang larangan perbuatan zina yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah laksanakan hukuman mereka, disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Berikutnya, hadis riwayat Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki pezina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Berikutnya, isi kandungan ayat dan hadis. Isi kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. 2. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina khair muhsan, 100 cambukan dan diasingkan. Sedangkan pelaku zina muhsan dirajam. 3. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. 4. Dalam pelaksanaan hukuman disaksikan oleh minimal 4 orang. Kandungan hadis Abu Daud, yaitu perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Pengertian larangan perbuatan zina. Pengertian perbuatan zina.
Perbuatan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ciri-ciri perbuatan zina. 1. Zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya yaitu dirajam dengan mengukur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. 2. Zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih bejaka atau gadis. Dan hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Akibat perbuatan zina. 1. Akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum bertaubat dan menjalankan hukuman. 2. Menghancurkan masa depan anak. 3. Merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 laki-laki akan mengaburkan nasab. 4. Mendorong perbuatan dosa lainnya. 5. Menimbulkan berbagai penyakit kelamin. 6. Terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. 7. Menanggung hukuman sosial dari masyarakat. 8. Nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Cara menjauhi perbuatan zina. 1. Segera menikah jika telah mampu. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. 3. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 4. Memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. 5. Membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. 6. Membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. 7. Mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Hikmah menjauhi perbuatan zina. 1. Allah Subhanahu wa taala akan meridhai perbuatan yang kita lakukan. 2. Kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena menaatinya. 3. Dapat menjaga kerukunan dari ketidakjelasan nasab. 4. Dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. 6. Terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Itulah tadi pemaparan dari materi bab 6 kelas 10 semester genap, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Demikian, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.